Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas C PGSD 2021 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Rudi Muhammad Barnansyah MPDI. Kami ingin menjelaskan tentang materi agama dan isu-isu kontemporer. Yuk disimak dengan baik ya. Isu-isu kontemporer adalah isu-isu yang berkembang sekitar tahun 1960-an saat terjadinya Perang Dingin. Isu-isu kontemporer merupakan transformasi yang lahir sebagai ancaman pada saat Perang Dingin berakhir dan bisa dikatakan sebagai ancaman global yang bertransformasi menjadi sebuah ancaman terhadap masyarakat dalam berbagai aspek. Isu-isu kontemporer Islam yang pertama, Islam dan terorisme. Banyak sekali yang beranggapan bahwa terorisme muncul dari negara barat karena sebenarnya mereka tidak beragama Islam. Terkadang bahkan yang menjadi korban kejahatan mereka adalah orang-orang beragama Islam sendiri. Terorisme yang berkedok Islam ini membuat pandangan orang-orang yang awalnya Islam adalah agama yang membawa rahmat dan selalu mengajarkan kebaikan berubah menjadi Islam yang selalu melakukan kekerasan untuk mencapai aspirasi mereka. Jadi kita perlu membenahinya dengan cara diawali dari diri sendiri, yaitu pintar-pintarlah mencari atau mengikuti sebuah organisasi atau perkumpulan yang sekiranya tidak sesuai dengan ajaran agama yang telah kita pelajari selama ini, dan jangan gegabah mengambil keputusan agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Selanjutnya yang kedua ada Islam dan liberalisme. Hal ini bertentangan dengan Islam, karena jika kita mengedepankan sebuah prinsip kebebasan individu, kita merugikan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak boleh bersikap liberal, karena hal ini bertolak belakang dengan kodrat kita sebagai makhluk sosial. Karena kita sejatinya selalu membutuhkan orang lain, jika kita bersikap individualis, itu akan merugikan diri kita sendiri. Islam liberal muncul untuk menyeimbangkan antara neraca kebahasaan kewajiban dengan kebebasan atau hak. Tujuan pokok dari agama adalah mengangkat martabat manusia. Fokus pertama dalam agama adalah manusia itu sendiri, bukan semata-mata Tuhan. Suatu kesalahan besar, anggapan bahwa tugas pokok manusia adalah menyembah Tuhan. Pandangan ini bersumber dari pemahaman yang salah atas ayat yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembahku. Ayat ini jika dipahami dalam kerangka populer cenderung anti-humanistik, yang tidak lain agama itu akan menundukkan ke manusia. Manusia seolah-olah ancaman bagi Tuhan sehingga manusia ditundukkan. Pandangan mengenai manusia sebagai Prometheus yang berseteru dengan Tuhan hanyalah ada dalam mitos Yunani kuno. Pandangan populer yang berkembang di kalangan umat Islam mengenai ayat tersebut cenderung kepada suatu citra manusia sebagai Prometheus. Yang ketiga ada Islam dan kesetaraan gender. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Sampai sekarang banyak penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih diterjemahkan dan dipahami menurut pola pandang patriarkal. Artinya masih menonjolkan kepentingan-kepentingan laki-laki. Akibatnya kepentingan laki-laki lebih diunggulkan dan ditonjolkan. Ini semua diakibatkan karena adanya penafsiran agama yang sudah berumur ribuan tahun ditambah dengan adanya budaya yang patriarki. Adat istiadat dan mitos-mitos tentang laki-laki dan perempuan berakibat laki-laki mempunyai perasaan dan kecenderungan misoginis. Padahal Islam adalah agama yang memihak kaum perempuan. Beberapa contoh Al-Quran memihak pada kaum perempuan. Yang pertama, dulu perempuan tidak boleh menerima warisan, namun sekarang boleh meskipun perbandingannya 1:2 dengan laki-laki. Yang kedua, dulu perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam sebuah perkara, namun sekarang boleh meskipun minimal 2 orang saksi perempuan yang nilainya sama dengan 1 orang saksi laki-laki. Secara normatif, semua agama adalah anti kekerasan. Sinergi antara agama dengan jaringan perempuan akan memaksimalkan usaha untuk penyelenggaraan pendidikan pelatihan gender. Penegakan keadilan gender akan semakin terberdayakan.
Pengembangan jaringan kemitraan dan kerjasama semacam ini dapat semakin memudahkan kita melawan kekerasan dalam kehidupan. Kita harus mampu menciptakan ruang yang adil, damai, dan cerah bagi kehidupan, sehingga kekerasan dapat kita lawan dengan kelembutan hati, kepekaan nurani perempuan. Alangkah indahnya dunia kita manakala perempuan yang merupakan mayoritas makhluk Tuhan yang menjadi pelopor anti kekerasan di tengah kehidupan dengan hati, kerahiman, dan kasih sayang. Yang keempat ada Islam dan pluralisme. Apa sih pengertian dari pluralisme? Pengertian dari pluralisme agama yang pernah diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Pluralisme agama yang berarti hidup bersosial, kemasyarakatan secara baik, rukun, dan damai dengan penganut agama lain. Bukan pluralisme agama dalam arti membenarkan semua agama mampu menghantarkan manusia pada kemuliaan dan keselamatan sejati dan abadi yang merupakan konsekuensi dari pembenaran esensi setiap agama. Dan tentu saja, semua yang dilakukan oleh Rasulullah tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran dan bahkan menjadi argumen atau sunnah bagi segenap kaum muslim di dunia. Pluralisme hukum muncul berawal dari sebuah realitas masyarakat majemuk dan saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan identitas yang dimiliki. Setiap masyarakat bukanlah lahir dari sistem nilai tunggal, melainkan terdapat beragam sistem nilai dalam bentuk budaya, adat, suku, maupun ras. Keberagaman ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dipaksakan dalam satu wadah hukum yang dikenal dengan hukum sentralistik. Selanjutnya yang kelima, Islam dan negara. Pada abad ke-7, Rasulullah SAW menuangkan pemikirannya dalam Piagam Madinah yang membuat sahabat dan kaum agung akan kepemimpinan Rasulullah SAW. Piagam Madinah masuk pada syariat, bukan fikih. Nah, Piagam Madinah dijadikan contoh untuk membentuk suatu masyarakat yang maju. Di Indonesia, hukum Islam tidak bisa dimatikan dengan sistem hukum. Dalam konteks ini, ada 3 pandangan agama terhadap negara, yaitu yang pertama, agama tidak mendapat tempat dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, agama tidak terpisah dengan negaranya. Dan yang ketiga, agama tidak terpisah dengan negara karena agama mengatur seluruh aspek kehidupan, di antaranya aspek politik dan kenegaraannya. Baik, cukup sekian materi agama dan isu-isu kontemporer dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.